Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil qail khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Hadirin sidang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Kenapa kita katakan bulan Ramadan sebagai bulan Al-Quran? Karena ini dipertegas di dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkan Al-Quran yang menjadi petunjuk untuk manusia, yang menjelaskan petunjuk tersebut dan membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Hadirin sidang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat bagaimana interaksi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Al-Quran, pastinya beliau sangat dekat dengan Al-Quran ketika bulan Ramadan, dan bahkan beliau menggambarkan sendiri betapa Jibril turun di bulan Ramadan hanya untuk mendengarkan bagaimana bacaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga merupakan satu alasan, satu motivasi untuk digalakkan baca Al-Quran ataupun tadarus di bulan Ramadan. Karena ketika digambarkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertadarus dengan malaikat Jibril, dan malaikat Jibril mendengarkan bacaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di setiap malam di bulan Ramadan. Ada 4 keutamaan dari bertadarus ataupun membaca Al-Quran secara bersama dengan satu kelompok di bulan Ramadan, dan lebih baik dilakukan di masjid seperti digambarkan di dalam hadis, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Berdasarkan hadis ini, ketika ada satu kelompok, ketika ada satu kaum yang bertemu dan berkumpul di rumah Allah, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tujuannya untuk apa? Yatluna kitaballah, yaitu mereka membaca Al-Quran. Tidak hanya sekedar membaca, tetapi ada makna tadarus. Wa yatadarasunahu fima bainahum. Tadarus itu adalah fi'il musyarakah, dan dia tidak akan terjadi dengan sendirinya tanpa ada orang lain. Artinya ada orang yang membaca dan ada orang yang mendengar. Dengan kata lain, ada orang yang membaca dan ada orang yang memperbaiki kesalahan ataupun bacaan yang dibacakan ketika ada kesalahan-kesalahan dalam membaca. Seperti yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama malaikat Jibril. Illa nazalat alaihimus sakinah, maka bagi orang yang membacakan dengan cara tadarus yang seperti telah kita sebutkan tadi, maka ada 4 keutamaan, ada 4 kelebihan. Yang pertama, nazalat alaihimus sakinah, akan diturunkan ketenangan. Tenang hati kita, tenang batin kita. Dan ketenangan ini adalah merupakan salah satu yang sangat susah untuk didapatkan oleh manusia, walaupun dia punya kekayaan, punya materi, punya segalanya, tetapi ketenangan belum tentu didapat. Karena ketenangan itu ketika diberikan oleh Allah, dan ketika Allah yang meletakkan di hati kita, maka subhanallah, ketika ketenangan itu datang, maka
kehidupan kita akan nyaman, kehidupan kita akan tentram, akan enak dan akan membahagiakan. Kemudian yang kedua, wa ghasyiyatuhumur rahmah, kita akan dicurahkan rahmat yang berkelimpahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah berikan rahmat kepada kita, ini rahmat sangat banyak sekali pemahamannya, sangat banyak sekali maknanya. Bisa saja Allah berikan keberkahan rezeki kepada kita, bisa saja Allah berikan keberkahan umur kepada kita, bisa saja Allah sehatkan tubuh badan kita, sehingga dengan rahmat tersebut akan berkelimpahan dan berkecukupan bagi kehidupan kita, baik kehidupan kita secara pribadi, kehidupan kita bermasyarakat, dan kehidupan kita secara lebih luas universal. Kemudian manfaat dan kelebihan yang ketiga, nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah, dan malaikat akan senantiasa bersama orang-orang yang membaca Al-Quran. Ketika malaikat membersamai orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran, tentunya malaikat akan mengaminkan apa saja yang diminta oleh orang-orang yang membaca Al-Quran. Malaikat akan turun bersama dengan membawa rahmat, dan malaikat juga akan menjadi pengawas. Malaikat akan menjaga, bahkan malaikat akan melindungi orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran, melindungi dari segala kemungkinan-kemungkinan buruk yang bisa didapat oleh orang-orang yang membaca Al-Quran. Tetapi karena malaikat membersamai orang-orang yang membaca Al-Quran, maka insya Allah orang-orang yang membaca Al-Quran tersebut akan senantiasa mendapat perlindungan, mendapat pengawasan, dan mendapat penjagaan dari malaikat. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat, keutamaan dan kelebihan dari orang-orang yang membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah, nama kita disebut oleh Allah di sisi para malaikat. Kita tahu bahwa malaikat ini adalah ibadun mukramun, la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Hamba yang mulia yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah, dan mereka senantiasa melaksanakan apa saja yang diperintahkan oleh Allah. Coba bayangkan, ketika nama kita disebut oleh Allah di sisi para malaikat, betapa bahagianya kita, betapa mulianya kita, betapa agungnya kita. Allah Al-Khaliq, Sang Pencipta, ketika menyebutkan dan membanggakan nama kita di sisi para malaikat, sungguh kita juga akan mendapatkan kemuliaan, karena Allah yang maha mulia menyebutkan nama kita bersama para malaikat, hamba-hamba yang mulia. Pastinya kita juga akan mendapatkan kemuliaan, kita juga akan mendapatkan kebahagiaan yang Allah berikan, yang diturunkan melalui para malaikat. Hadirin sedang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melihat betapa agungnya Al-Quran, ketika kita merefleksikan bagaimana Imam Asy-Syafi'i bersama Al-Quran, ketika digambarkan beliau mampu mengkhatam Al-Quran di bulan Ramadan sebanyak 60 kali ketika kondisi fisik beliau sehat. Dan ketika beliau sakit, beliau tetap mampu mengkhatamkan Al-Quran sebanyak 30 kali di bulan Ramadan. Ini menandakan bahawa Imam Asy-Syafi'i membaca Al-Quran 2 kali khatam setiap hari. Artinya dikalikan dengan 30, maka beliau mampu mengkhatam 60 kali di bulan Ramadan. Ketika beliau sakit, berarti mampu mengkhatamkan Al-Quran setiap hari sekali. Itulah imam kita, itulah beliau Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i Al-Qurashi, yang dikenal dengan Imam Asy-Syafi'i sebagai yang mempelopori mazhab Imam Asy-Syafi'i. Hadirin sidang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan bulan Ramadan yang sedang membersamai kita, kita tancapkan kembali semangat kita, kita perkuat kembali azam kita perkuat kembali tekad bulat kita untuk kita memperbanyak membaca Al-Quran di bulan Ramadan, karena bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh dengan keberkahan, dan bulan Ramadan ini adalah bulan diturunkannya Al-Quran, sehingga kemuliaan yang ada pada bulan Ramadan ini akan mampu kita gapai dan kita raih
bersama dengan Al-Quran, baik kita mentadabburi Al-Quran, membaca Al-Quran dengan kita memahami maknanya, bahkan dengan kita menghafal Al-Quran dan menerapkan serta mempraktekkan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Semua itu juga bermakna bahawa kita bertadarus dan membersami Al-Quran, dan Al-Quran akan menjadi benar-benar petunjuk kepada kita, dan kita juga akan menjadi orang pilihan dan akan menjadi orang yang paling dicintai dan akan menjadi orang yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.